Salam sejahtera Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan, umat Kristen, jemaat GCC dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua melalui ibadah live streaming yang dipancarkan melalui link YouTube kami, yaitu Bible Teaching Ministry. Satu link YouTube yang khusus mengupas tentang berbagai macam pengajaran-pengajaran doktrin-doktrin yang penting yang berhubungan dengan keselamatan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema yang sama, yaitu Hari Sabat. Namun sebelum kita membahas tema ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu dengan judul Langit Baru, Bumi Baru. Saya ambil tema ini, judul ini, karena langit dan bumi selama 40 tahun di padang gurun menguduskan hari Sabat. Dan langit yang baru dan bumi yang baru berbicara tentang kehidupan yang akan datang sampai bumi yang baru dan langit yang baru, di mana kita akan mendapatkan peristirahatan yang total karena dunia, langit yang lama, bumi yang lama sudah berlalu. Kita dengarkan pujian penyembahan ini. Meskipun nafas hidup manusia bagaikan awan yang segera sirna melayanimu, Tuhan Rajaku, membuat hidupku berbahagia dan bermakna. Ada alasanku berhenti sebelum tiba di garis akhirku. Mahkota kemuliaan menanti di langit baru dan bumi baru. Melayanimu, Tuhan Rajaku, membuat hidupku berbahagia dan bermakna. Tak ada alasanku berhenti sebelum tiba di garis akhirku. Mahkota kemuliaan menanti di langit baru dan bumi baru. Saat situasi di dunia seakan memaksa kita untuk undur dari iman kita, ingatlah apa yang telah menanti di depan kita jauh lebih mulia daripada apa yang telah kita tinggalkan di belakang kita. Sebab itu, jangan biarkan satu alasan pun membuat kita berhenti dari mengejar panggilan surgawi di hadapan kita. Tak ada alasanku berhenti sebelum tiba di garis akhirku. Mahkota kemuliaan menanti di langit baru dan bumi baru. Di langit baru dan bumi baru. Kita sudah mendengarkan sebuah lagu
yang mengajak kita berpikir ke atas, berpikir tentang keselamatan. Dan kita akan membahas kebenaran ini, bagaimana kebenaran itu ditanamkan di dalam hati kita. Kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Engkau terus memimpin, menyertai kami, dan kembali kami akan membahas satu topik, di mana topik ini sudah terabaikan oleh banyak hamba Tuhan, sudah terabaikan oleh umat Kristen, karena mereka menganggap ini adalah suatu pengajaran yang hanya diperuntukkan bagi bangsa Yahudi di Perjanjian Lama. Kami ingin gali kembali, apakah betul bahwa hari Sabat adalah hari yang diperkhususkan untuk bangsa Yahudi? Semoga melalui kebenaran ini disingkapkan rahasia-rahasia agar kami dapat mengerti dan kami bisa jalankan. Pimpin kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema tentang hari Sabat adalah satu tema yang cukup besar. Karena saya sudah siapkan dari tema ini menjadi 10 sesi dengan 10 judul yang berbeda. Kita lihat pokok pengajaran tentang hari Sabat. Yang pertama, hari Sabat adalah hari yang diberkati. Yang kedua, apakah hari Sabat itu? Kita sudah dapat jawaban, hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Nah, kemudian yang ketiga, Sabtu adalah hari ibadah yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan yang keempat, oleh siapa dan kapan hari Sabat itu dihapuskan. Nah, ini yang akan saya kupas pada hari ini. Bahwa hari Sabat itu adalah hari ibadah yang ditetapkan oleh Allah. Lalu kenapa hari Sabtu sebagai hari ibadah bisa mengalami pergeseran menjadi hari Minggu? Siapa yang memutuskan dan menggesernya? Lalu yang kelima, apakah hari Sabat itu untuk orang Yahudi saja? Dan yang keenam, apakah hari Sabat itu hukum Taurat? Karena mengingat orang Kristen selalu mengatakan hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Lalu yang ketujuh, Sabat harus diajarkan turun-temurun. Nah, kalau turun-temurun, apakah sudah putus sekarang? 8, memegang hari Sabat di Taurat atau di Sabat kasih karunia. Dan yang ke-9, apakah Sabat itu berhubungan dengan keselamatan? Dan yang ke-10, gereja milik Tuhan seharusnya tetap menguduskan hari Sabat. Kita akan kupas pada sesi yang keempat hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak Anda melihat kembali feedback ke sesi yang ketiga agar kita bisa menyambung ke sesi yang keempat. Di sesi yang ketiga sudah dijelaskan bahwa hari Sabat adalah hari ibadah yang ditetapkan Allah sejak penciptaan. Jadi Allah menetapkan hari beristirahat, hari yang mulia itu bukan setelah munculnya bangsa Israel. Jauh sebelum ada bangsa Israel, bahkan sebelum ada manusia lain. Ketika Allah ciptakan Adam dan Hawa, Allah sudah menguduskan dan sudah memberkati hari Sabat yang nantinya akan dipegang oleh manusia. Kita lihat setelah terbentuknya bangsa Israel, penegasan itu diungkapkan oleh Allah di padang gurun. Imamat 23:3, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh. Perhatikan, haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh. Ya, ini hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Sabat, hari perhentian penuh. Berhenti untuk apa? Bukan berhenti sekedar istirahat, tetapi di hari Sabat juga mereka berhenti lalu mengadakan pertemuan kudus. Pertemuan kudus artinya di hari Sabat itu harus ada ibadah. Mereka berkumpul sama-sama, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Dan terlebih lagi, di hari Sabat itu mereka duduk diam mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Khususnya hukum Taurat. Yang harus dibacakan setiap hari Sabat dimanapun rumah ibadat itu mereka itu berada. Itu harus diwajibkan. Tuhan Yesus sendiri karena tahu hari Sabat itu adalah hari ibadah, maka Tuhan Yesus memberikan contoh beribadah itu pada hari Sabat. Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab.
Kemudian ketika Yesus pindah ke kota lain namanya kota Kapernaum, dia tetap pegang Sabat. Lukas 4 ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Jadi kalau kita baca dua ayat ini, setiap hari Sabat Yesus masuk ke rumah ibadat. Apa yang dia lakukan? Dia beribadah, mengajar di situ, memberitakan Injil di sana, menjelaskan firman Tuhan di sana. Artinya Yesus sebagai Tuhan kita, juru selamat kita, tetap memberikan contoh memegang hari Sabat sebagai hari ibadah. Nah, kalau sudah ada contoh dari Tuhan kita, kenapa kita tidak mau turun? Kita merasa kita lebih pintar? Atau kita mengikuti tradisi ajaran turun-temurun? Padahal hari Sabat itu sudah ditetapkan, sudah diputuskan sebagai hari ibadah yang harus kita pegang. Karena itu, pada sesi yang keempat ini, kita akan belajar siapa sih yang menghapus, meniadakan hari Sabat, kemudian dari hari Sabtu diubah menjadi hari Minggu. Siapa di balik semuanya ini? Ini kan tidak pernah digali. Ini juga kita nggak akan temukan di Alkitab. Tapi kita akan gali, kita akan lihat fakta-fakta sejarah supaya kita memahami seluruh kebenaran Alkitab. Karena Alkitab tidak bisa dipisahkan dari apa yang terjadi peristiwa-peristiwa di dunia ini. Dihapuskan berarti memang ada unsur kesengajaan dengan maksud tujuan tertentu. Karena dihapuskan. Karena nggak mungkin terhapus kan. Kalau terhapus itu tidak sengaja. Tapi kalau dihapuskan berarti ada unsur kesengajaan. Lalu siapa dan kekuatan seperti apa yang sanggup menghapus hari Sabat itu yang begitu penting itu? Siapa dia? Karena ketika engkau menghapus hari Sabat, engkau tuh menentang Tuhan loh. Firman Tuhan itu engkau kutak-katik loh. Padahal Alkitab sudah menegaskan firman Tuhan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ulangan pasal 4 ayat 2. Ulangan pasal 12 ayat 32. Sama juga di Amsal pasal 30 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan itu murni. Jangan menambahi firman Tuhan supaya tidak dianggap pendusta dan ditegur oleh Tuhan. Karena itu hari Sabat siapa yang meniadakan? Sabat. Sabat adalah hari yang dikuduskan sejak dari penciptaan Allah. Allah berhenti pada hari yang ketujuh. Lalu Allah memberkati hari yang ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Perhatikan kata hari yang ketujuh itu diberkati. Dan berarti hari-hari biasa itu tidak diberkati secara khusus dan hanya hari ketujuh diberkati dan juga dikuduskan. Makna dikuduskan berarti dipelihara. Dikuduskan berarti diistimewakan. Dikuduskan berarti harus dipegang, dijalankan oleh orang-orang yang menerima hari Sabat itu. Jadi hari ibadah adalah hari yang ditetapkan oleh Tuhan. Hari Sabat. Kemudian hari Sabat itu masuk ke dalam 10 hukum Allah. Berarti sebelum ada 10 hukum Allah, hari Sabat sudah ada. Nah, kemudian di padang gurun, ketika Allah menulis 10 hukum dengan jarinya, lalu salah satu poin itu adalah tentang hari Sabat. Karena memang hari Sabat kan sudah ada waktu penciptaan. Lalu dimasukkanlah ke dalam 10 hukum Allah, masuknya di hukum yang keempat. Kita lihat hukum yang keempat. Keluaran pasal 28. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jelas sekali kan? Ingat dan kuduskan. Ingat berarti tidak boleh dilupakan. Kuduskan berarti harus dipegang, harus dipelihara. Artinya hari Sabat tidak boleh dilupakan, tetapi harus tetap dipegang, ditaati. Jangan dilupakan. Tapi sayang sekali, bukan hanya dilupakan, tapi sudah sengaja dihapuskan oleh manusia. Ayat yang ke-9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan.
Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang yang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Dia memberikan contoh, 6 hari melakukan penciptaan. Nah, 6 hari Tuhan menciptakan, ini sebagai contoh 6 hari kita bekerja. Nah, hari yang ke-7 Tuhan beristirahat, juga memberikan pengajaran, di hari yang ke-7 kita harus beristirahat. Dan di hari yang ke-7 itu dikuduskan, artinya kita harus pelihara. Di hari Sabat itulah kita membangun hubungan dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan. Maka tidak boleh dilupakan. Keluaran 20 ayat 8, kita lihat lebih jelas di sini. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Faktanya, bukan saja hari Sabat itu dilupakan, bahkan hari Sabat itu dihapuskan secara resmi oleh manusia. Kenapa bisa demikian? Jauh hari Nabi Daniel di dalam dunia roh, di dalam suatu penglihatan, dia sudah mengungkapkan bahwa nanti akan muncul sebuah kekuatan yang bisa mengubah waktu dan mengubah hukum. Kekuatan seperti apakah itu? Berarti ketika mereka mengubah waktu, mengubah hukum, kekuatan ini bisa berdampak ke seluruh dunia. Sehingga apa yang diputuskan oleh mereka diikuti oleh dunia. Karena itu yang menjadi tantangan bagi kita sebagai orang Kristen adalah engkau mau ikuti keputusan itu ataukah Anda kembali kepada apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Berarti di sini hukum Tuhan dengan hukum manusia sudah berhadapan. Mana yang akan engkau ikuti? Waktu manusia dengan waktu Tuhan sudah bertentangan. Karena itu kembali lagi ke Yesaya 55. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Mana yang akan engkau ikuti? Pilihan ada di tangan masing-masing. Kita lihat dulu nubuat Nabi Daniel. Daniel pasal 7 ayat 25. Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Dan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 100 masa dan 2 masa. Selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Perhatikan kalimat yang saya buat kelap-kelip. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Jadi ada 2 yang diubah di sini. Mengubah waktu dan mengubah hukum. Jadi bukan satu yang diubah. Mengubah waktu, mengubah hukum, mengubah waktu artinya kekuatan ini akan mengubah hari dan tanggalan yang bertentangan dengan Tuhan. Waktu kan berbicara tentang hari dan tanggal. Oke, kemudian salah satunya adalah mengubah hari ibadah yang ditetapkan Tuhan, yaitu hari Sabat atau hari beristirahat. Berarti kalau hari Sabat, kata Sabat sendiri berarti istirahat. Atau hari Sabat artinya perhentian. Berarti dia akan mengubah hari perhentian Allah, hari beristirahat Allah, bukan di hari Sabtu lagi, tapi di hari yang lain. Nah, kekuatan apa yang bisa mengubah? Tentu ini bukan orang sembarangan. Dan apa yang sudah diubah pasti akan berdampak selanjutnya kepada dunia. Lalu mengubah hukum. Oke, kita lihat dulu. Hari perhentian beristirahat dan beribadah bukan di hari ke-7 atau Sabat lagi. Artinya diubah, digeser menjadi hari yang lain. Sehingga pertanyaan saya adalah, apakah orang Kristen masih beribadah di hari Sabat yang ditetapkan Tuhan atau ibadahnya sudah hari yang lain? Nah, kalau Anda ibadahnya sudah hari yang lain, bukan hari yang ditetapkan Tuhan, berarti Anda kan masuk ke sini sudah. Terjebak dalam nubuat Nabi Daniel. Kemudian mengubah hukum. Kekuatan ini akan mengubah hukum-hukum Allah, termasuk 10 hukum Allah. Hari Sabat itu dimasukkan ke dalam 10 hukum Allah di hukum yang keempat.
yang kita sudah baca tadi, ingat dan kuduskan hari Sabat. Nah, kemungkinan kekuatan ini akan menghilangkan hukum itu dan diganti ke hukum yang lain. Itu bisa terjadi masalah itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, umat Kristen di seluruh dunia kini hanya memegang 9 dari 10 hukum. Mungkin mereka nggak sadar. 10 hukum Allah adalah kesatuan hukum yang tidak dipisahkan. Tapi karena jarang mengubah isi 10 hukum Allah dan mereka tidak sadar bahwa mereka itu sedang memegang 9 hukum dari 10 hukum. Satu hukum yang sudah diabaikan itu adalah hari Sabat. Nah, 10 hukum Allah itu ditulis oleh jari Allah, bukan manusia. Ditulis oleh jari Allah di dalam 2 lempengan batu. Artinya 10 hukum Allah adalah intisari dari keseluruhan kitab suci. Padahal 10 hukum Allah, jika engkau langgar atau hilangkan satu saja, maka engkau dianggap melanggar 10, bukan satu yang engkau langgar. Jadi kalau kita lihat rambu-rambu lalu lintas, dari 10 Anda langgar satu, ya satu yang kena. 9 engkau lolos, ya aman. Tapi firman Tuhan tentang hari Sabat tidak demikian. Engkau langgar satu, maka engkau dianggap melanggar semuanya. Karena satu kesatuan hukum. Coba lihat di Yakobus. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu. Seluruh hukum itu yang dimaksudkan di sini ada 10 hukum. Tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Wah, kan mengerikan dong. Dari 10 hukum Anda langgar satu, maka Anda dianggap melanggar semuanya. Karena itu satu kesatuan hukum yang tidak terpisahkan. Ini berbicara 10 hukum Allah. Kenapa saya katakan berbicara 10 hukum Allah? Lihat ayat yang ke-11. Oke, Anda lihat yang ke-11. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, 10 hukum, betul? Dan ia mengatakan juga jangan membunuh, 10 hukum. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jadi tanpa disadari oleh orang Kristen, mereka sudah melanggar 10 hukum Allah. Mungkin Anda tidak berzina, mungkin Anda tidak membunuh, mungkin Anda tidak mencuri, mungkin Anda tidak berdosa. Tapi karena engkau melanggar hari Sabat, maka engkau sudah melakukan pencurian, melakukan perzinahan, telah berdosa sebagainya. Karena melanggar satu dianggap melanggar semua. Betapa mengerikannya. Jadi jangan main-main Bapak Ibu. Mengerikan. Tinggal pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Nubuat Nabi Daniel ini pasti tergenapi. Lalu siapa yang menggenapi nubuat yang dituliskan di sini? Bapak Ibu kita lihat. Akan mengubah waktu dan akan mengubah hukum. Kedua kekuatan ini sudah terjadi. Apa yang dinubuatkan Nabi Daniel sudah tergenapi. Tapi mungkin Anda sebagai orang Kristen tidak sadar karena tidak menggali secara mendalam. Kita akan lihat lebih jauh tentang kedua hukum ini berdasarkan bukti-bukti sejarah. Karena Nabi Daniel bernubuat di pasal 7 ayat yang ke-25, ini harus dicocokkan dengan sejarah. Tidak bisa kita gali berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Maka fakta sejarah yang akan membuktikan betul nggak waktunya sudah diubah, betul nggak hukumnya sudah diubah. Supaya kita tahu bahwa apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel sudah tergenapi dan kita jangan masuk ke dalam nubuat itu supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan karena melanggar perintah Tuhan. Jadi yang diputuskan dunia jangan kita ikuti. Kita lihat sejak kapan hari Sabat dihapuskan. Bapak Ibu, Anda sebagai orang Kristen beribadah di hari Minggu itu sudah ribuan tahun. Bahkan ketika Martin Luther tahun 1517 melakukan reformasi, hari ibadah yang sudah dipegang hari Minggu tidak dia lakukan reformasi sehingga dia tetap pegang dan pelihara sehingga sampai hari ini dunia Kristen tetap beribadah di hari Minggu. Lalu siapa yang meniadakan itu? Kita telusuri step by step ya. Banyak hamba Tuhan, umat Kristen malas mencari kebenaran informasi secara munculnya sebuah doktrin.
Mereka hanya tahu terima. Mereka tidak gali lebih di bagian awal apakah benar. Satu kali salah satu jenderal dari Hitler, dia berkata, jika engkau mau berbohong, ucapkanlah sebuah bohong yang besar. Setelah itu ungkapkan kebohonganmu, ulangi dan ulangi. Terus jangan bosan. Lambat laun kebohonganmu itu akan menjadi kebenaran. Artinya, karena sering kali diungkapkan, maka kebohongan akan jadi kebenaran. Sama juga. Ketika LGBT pertama kali muncul, heboh. Di mana orang Kristen, di mana laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Waduh, kacau. Karena melanggar firman Tuhan. Tapi kemudian sudah ada satu negara melegalkan di undang-undangnya. Lalu negara lain ikut. Sekarang sudah 30 negara lebih yang setuju dengan LGBT. Artinya pernikahan sejenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Yang jelas-jelas melanggar firman Tuhan. Tapi karena sudah terjadi, seringkali kita melihat lambat laun apa yang terjadi. Anak-anak muda zaman sekarang itu anggap sudah lumrah. Seakan-akan Tuhan izinkan. Dan sudah banyak gereja akhirnya mulai kasih kelonggaran pernikahan sejenis dilayani. Jadi yang diterima itu adalah saat ini. Dia tidak lihat dari awal bagaimana Tuhan tunggang balikan kota Sodom dan Gomora. Bagaimana Tuhan hancurkan 4 kota. Gara-gara apa? Ya masalah homoseksual. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah. Akibatnya mereka memegang suatu doktrin turun-temurun yang belum tentu sesuai dengan Alkitab. Belum tentu benar sesuai dengan Alkitab. Karena mereka malas, mereka tidak menggali lebih awal. Yang mereka ikuti adalah sekarang ini. Dan satu hal. Dalam ilmu kejiwaan itu ada sebuah istilah lingkaran kenikmatan. Kalau orang itu sudah merasa nikmat beribadah di hari Minggu, hari beristirahat, mereka itu nggak mau dikutak-katik lagi, nggak mau diganggu lagi. Sudah nyaman, lingkaran kenyamanan. Ketika engkau tawarkan hari ibadah yang benar hari Sabtu loh, nggak mau terima. Karena manusia itu prinsipnya malas untuk berubah. Lingkaran kenikmatan. Tapi itu yang membahayakan dan menghanyutkan. Engkau akan mati di dalam kesalahan itu sendiri. Kekuatan yang mengubah waktu. Kita lihat dulu, kekuatan yang mengubah waktu. Dari sejak penciptaan selama 6 hari, Allah sudah tetapkan hari ke-7 sebagai hari perhentian yang disebut hari Sabat. Kejadian pasal 23, ini sudah kita seringkali baca dan baca. Kemudian, selain beristirahat, hari Sabat juga dijadikan sebagai hari untuk beribadah, hari untuk menyembah Tuhan. Nah, ini juga sudah seringkali kita baca di Imamat 23:3. Hari pertemuan kudus. Artinya hari Sabat, hari ke-7 adalah hari di mana engkau harus mengadakan ibadah kepada Tuhan. Maka disebutlah hari yang dikuduskan. Harinya Tuhan. Nah, kalau hari Sabat itu adalah harinya Tuhan, berarti kita mau berhubungan dengan Tuhan itu harus hari Sabat. Mungkin hari Sabat itulah Tuhan buka pintu anugerahnya. Mencurahkan berkat-berkat di hari itu. Sama seperti ketika hari Idul Fitri, kan kadang-kadang mau ketemu sama pejabat besar, nggak sembarangan kan, maka ada disebut istilah open house. Dan dia tentukan hari apa saya akan open house. Nah, di hari open house itu Anda datang, Anda bebas ketemu sama pemilik rumah itu. Kalau hari biasa nggak bisa ditemui karena levelnya terlalu tinggi. Jadi open house, istana open house. Artinya rakyat boleh kunjungi istana. Nah, sama juga ketika hari Tuhan berarti manusia berhubungan dengan Tuhan. Itu jatuhnya adalah hari Sabat. Hari ibadah. Hari yang ke-7. Oke. Lalu kenapa hari Sabat? Sebagai hari perhentian hari beristirahat, hari Sabtu bisa berubah menjadi hari Minggu sebagai hari istirahat. Nah, ini masalahnya di sini. Hari untuk beristirahat setelah 1 pekan bekerja yang ditetapkan Allah di hari Sabtu. Hari ke-7 atau disebut hari Sabat diubah oleh seorang kaisar Romawi menjadi hari pertama atau menjadi hari Minggu. Jadi yang mengubah itu adalah kaisar Romawi. Siapa dia? Kita lihat lebih jauh.
Nama dia Santo Konstantinus Agung. Lahir tanggal 27 Februari tahun 272 Masehi sampai 22 Mei 337 Masehi. Jadi jelas sejarah kehidupan dari kaisar yang satu ini, Konstantinus Agung. Kaisar Romawi, dialah yang membangun Bizantium menjadi Konstantinopel. Kota Romawi yang terkenal sekali dalam sejarah dan menjadi ibu kota kerajaan Romawi lebih dari 1000 tahun. Jadi kota kerajaan yang dibangun oleh dia menjadi ibu kota Romawi dari satu kaisar demi satu kaisar berganti, tapi tetap pakai kota. Kayaknya kota yang dibangun itu merupakan kota yang luar biasa, yaitu Bizantium. Dan itu memang cukup terkenal di dalam sejarah. Mungkin megah, agung, sehingga para raja-raja yang memerintah setelah dia tetap memakai kota itu sebagai ibu kota negaranya. Kaisar Romawi satu ini sering mencampur adukan masalah politik dengan keagamaan. Sehingga banyak keputusan-keputusan sangat kental dengan nuansa politik dan keyakinan yang dianut oleh Romawi. Dan masalahnya, repotnya adalah saat itu bangsa Romawi itu menyembah dewa matahari sebagai dewa negara. Jadi dewa matahari dianggap sebagai dewa pelindung negara Romawi. Makanya mereka menyembah kepada dewa matahari atau dewa yang menjadi asal-usul berdirinya negara Romawi. Penetapan hari Minggu sebagai hari istirahat oleh Konstantinus Agung terjadi tahun 321 Masehi. Dan itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan agama pagan. Yaitu hari penyembahan dewa matahari. Jadi Anda harus tahu, bangsa Romawi menyembah dewa matahari dan mereka juga punya satu hari untuk menyembah sang dewa. Dan hari untuk menyembah dewa itu jatuhnya adalah hari Minggu. Dan dewa mereka itu, namun orang-orang Kristen saat itu masih memelihara hari Sabat atau hari Sabtu sebagai hari ibadah yang diteruskan oleh para rasul. Jadi, karena saat itu kekristenan juga sudah mulai berkembang. Dan pemerintah Roma sudah mulai agak terbuka juga. Sehingga agama Kristen sudah mulai bisa berkembang. Tapi penyembah dewa matahari itu masih mayoritas. Dan ibadah mereka itu hari Minggu. Sementara orang Kristen beribadah hari Sabtu. Jadi ada dua hari ibadah. Hari Minggu penyembah dewa matahari. Hari Sabtu, hari Sabat orang-orang Kristen, pengikut Yesus. Nah, Sang Konstantinus Agung ingin mempersatukan. Karena tadi saya sudah katakan, seringkali keputusan-keputusan dia itu bernuansa politik. Maka politik dan agama dipersatukan. Lalu dia ingin satukan satu hari saja untuk beribadah kepada Tuhan. Supaya rakyat itu bekerja di hari lain. Karena dia ingin membangun Bizantium, ingin membangun Konstantinopel, jadi dia membutuhkan banyak tenaga-tenaga. Kalau hari Sabtu sebagian beribadah, hari Minggu juga beribadah, berarti dalam satu minggu ada 2 hari yang di mana mereka itu tidak bekerja. Dia tidak mau. Dia maunya cukup 1 hari saja beristirahat. Kalau mau sembah Tuhan silakan. Lalu dia tetapkan hari Minggu sebagai hari istirahat. Kita lihat salah satu keputusannya. Hendaklah semua hakim-hakim dan masyarakat kota serta semua pedagang berhenti pada matahari yang patut dimuliakan. Perhatikan penekanan kalimatnya. Hari matahari yang patut dimuliakan. Hari matahari itu hari apa? Hari Minggu. Tetapi biarlah mereka yang bermukim di pedesaan secara leluasa dan dengan kebebasan penuh melanjutkan kebiasaan mereka bercocok tanam. Karena sering terjadi tidak ada hari lain yang lebih cocok untuk menabur benih atau menanam anggur. Karena itu waktu yang sesuai hendaklah jangan dilewatkan. Meskipun berkah sorgawi akan hilang. Dikeluarkan tanggal 7 Maret. Setelah berkonsultasi dengan Krispus dan Konstantin masing-masing sebanyak 2 kali. Dikeluarkan tahun 321 Masehi. Jadi hari Sabtu
hari Minggu ditetapkan sebagai hari istirahat, tapi ternyata ini hanya berlaku di kota, sedangkan di daerah mereka masih tetap diizinkan untuk bercocok tanam di hari Minggu karena berkaitan dengan musim tanam. Berarti hukum ini kan berlaku agak pincang. Kota beda dengan daerah. Sunday. Jauh sebelum kekristenan diterima sebagai agama resmi, menjadi salah satu agama yang dianut oleh bangsa Romawi, mereka sudah menyembah dewa matahari sebagai dewa pelindung, dewa yang mereka hargai, mereka hormati. Sol Invictus, matahari yang tak terkalahkan, adalah sebutan dewa matahari pada masa kekaisaran Romawi. Pada tahun 274, Kaisar Romawi Aurelianus menjadikan dewa matahari sebagai kultus dewa kerajaan Romawi. Artinya sang dewa matahari inilah yang menjadi pelindung, yang menjadi asal-usul berdirinya negara Romawi. Maka mereka sangat hormati dewa tersebut. Dan dewa matahari itu mereka penyembahannya adalah hari Minggu. Maka hari Minggu itu disebut dalam bahasa Inggris kuno Sunday. Sun artinya matahari, day artinya hari, harinya matahari. Sebenarnya dalam bahasa Inggris kuno, Sunanda, yang merupakan hasil interpretasi Jermanik dari bahasa Latin dies solstitus, artinya hari matahari. Jadi kata Sunday itu adalah hari matahari. Sebab di dalam mitologi Jerman dan Nordik mempersonifikasikan matahari sebagai dewa yang bernama Suna atau Sol. Sol Invictus. Jadi sudah jelas ya, Sunday, harinya matahari. Karena di hari Minggu itulah mereka menyembah kepada dewa matahari. Nah kemudian Kristen lalu terima ini sebagai sebuah kebenaran. Ilmu cocokologi mulai masuk. Mereka orang Romawi menyembah matahari lalu dicocokkan dengan Alkitab. Bukankah dewa matahari itu Yesus? Karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Terang itu siapa? Matahari. Berarti Yesus itu adalah dewa matahari itu sendiri. Maka mereka ingin giring penyembah dewa matahari mengenal Yesus Kristus. Tapi sayangnya mereka justru tergiring. Hari menyembah dewa matahari, hari menyembah Tuhan, yang hari mestinya hari Sabtu justru berubah menjadi hari Minggu. Sehingga bukan Tuhan yang disembah lagi, tapi dewa matahari. Kalau tetap ingin memperkenalkan Tuhan yang benar, hari Tuhan itu hari Sabat, hari Sabtu, bukan hari Minggu. Sedangkan harinya matahari, harinya sang dewa itu hari Minggu. Karena Sunday tadi. Jadi Anda mau pilih yang mana? Karena itu ketika Konstantinus Agung menetapkan Minggu sebagai hari libur dengan tujuan agar penyembah dewa matahari leluasa beribadah pada hari itu. Jadi mereka bebas di hari Minggu beribadah, beristirahat. Nah penetapan Minggu hari pertama dalam sepekan sebagai hari istirahat itu diputuskan oleh Konstantinus Agung itu di tahun 321. Nah sejak saat itulah hingga sekarang hari Minggu sebagai hari beristirahat diadopsi di seluruh dunia. Maka hari Minggu seluruh dunia itu beristirahat. Jadi keputusan ini dampaknya begitu luas. Artinya, kalau Konstantinus Agung tidak memutuskan hari Minggu sebagai hari istirahat, bisa jadi hari Sabat atau hari Sabtu itulah yang menjadi hari beristirahat secara nasional atau seluruh internasional. Juga hal ini diadopsi di dunia Kristen. Berarti hari Minggu sebagai hari istirahat, hari Minggu sebagai hari ibadah, itu hasil diputuskan oleh Konstantinus Agung. Ini fakta sejarah Bapak Ibu. Menyembah dewa Mitra. Hari Minggu adalah hari yang ditetapkan untuk menyembah Mitra, dewa matahari.
Dan Mitraisme merupakan sebuah agama turunan dari agama orang-orang Persia. Zoroastrianisme yang telah diperkenalkan di Romawi sejak abad pertama. Artinya, jauh sebelum kekristenan tersebar luas di abad pertama, mereka sudah menyembah matahari, sang Mitraisme itu sebagai dewa mereka. Mitra itu dijelaskan sebagai dewa tak terkalahkan atau dewa kemudaan abadi. Nggak akan mati selama-lamanya. Dan Mitraisme itu kebanyakan dianut oleh prajurit-prajurit Romawi. Jadi prajurit-prajurit Romawi setiap kali mau maju berperang, mereka sembah dulu sang dewa matahari, meminta petunjuk, meminta kekuatan dulu dari sang dewa matahari, karena mereka anggap sebagai dewa yang besar. Jadi setiap kali mereka mau berperang tuh sembah sujud kepada sang matahari, karena dari atas melihat mereka. Jadi mereka anggap itu sebagai dewa yang hidup, dewa yang kuat. Karena kan matahari bergerak, timbul, tenggelam. Jadi mereka anggap dewa itu hidup, dewa itu ada. Itulah tempat mereka bersandar. Pada saat kekristenan menyebar di Roma, dewa matahari atau dewa Mitra telah ditinggikan menjadi dewa pelindung bagi kaisar dan kekaisaran. Mitraisme telah dianggap sebagai kepercayaan yang paling utama dan berpengaruh di Roma saat itu. Artinya, dewa utama bangsa Romawi adalah dewa matahari. Karena itulah, dewa yang begitu penting itu harus disembah, dan mereka tetapkan hari Minggu sebagai hari untuk menyembah sang dewa itu. Nah, demi menghindari, tapi saat itu gereja-gereja itu sebenarnya masih pegang hari Sabat sebagai hari ibadah. Tapi karena mereka takut menghadapi penganiayaan, terutama oleh prajurit-prajurit Romawi yang mayoritas adalah penyembah dewa matahari, akhirnya mereka mulai juga ibadahnya di hari Minggu. Jadi satu sisi orang Romawi menyembah sang dewa matahari di hari Minggu, nah orang Kristen menyembah Tuhannya juga di hari Minggu, hari yang sama, supaya mereka tidak dianiaya kalau ibadah tetap hari Sabat atau hari Sabtu. Berarti perubahan ini adalah hasil kompromi. Takut, maka kompromi itu masuk. Di sini jelas sekali bahwa dihapuskannya hari Sabat, Sabtu diganti hari Minggu, itu hasil kompromi, terutama mereka takut menghadapi penganiayaan, tekanan dari prajurit-prajurit Romawi yang mayoritas mereka itu adalah penyembah dewa matahari. Oke lah, katakan saat itu takut menghadapi penganiayaan sehingga terjadi. Tapi zaman sekarang kan penganiayaan sudah nggak ada. Artinya Anda bisa memilih mau tetap ibadah di hari Minggu sebagai hari untuk menyembah dewa matahari, ataukah Anda memilih hari Sabtu sebagai hari Sabat, hari kudus Tuhan, hari beribadah kepada Tuhan. Pilihan ada di tangan Anda. Maka kita adalah orang, kalau sudah ada pilihan, kita tetap tidak mau kembali ke Alkitab, tidak mau pegang hari Sabat sebagai hari ibadah, maka kita adalah umat Kristen yang tidak taat, yang tidak berani membayar harga demi kebenaran firman Tuhan. Betul nggak? Kita ini sudah kenal Tuhan yang benar, tapi tidak berani berkorban untuk Tuhan yang benar. Kisah Rasul 4 ayat 9 sampai 20, 19-20. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Perhatikan yang saya cetak merah. Keputusan ada di tanganmu. Engkau akan taat pada firman Tuhan, ibadah pada hari Sabat, ataukah taat pada apa yang sudah diputuskan oleh Konstantinus Agung, hari Minggu, hari istirahat, hari untuk menyembah, dan diputuskan oleh gereja awal. Silakan mau taat pada Tuhan atau taat pada manusia. Keputusan ada di masing-masing. Itu kekuatan yang mengubah hari sudah tergenapi. Sehingga hari Sabat, kata Sabat artinya perhentian, hari Sabtu
telah mengalami perubahan menjadi hari Minggu. Jadi hari perhentian hari beristirahat zaman sekarang itu bukan hari Sabtu lagi, tapi hari Minggu. Itu diputuskan oleh Konstantinus Agung. Lalu kita lihat sekarang, mengubah hukum. Dalam kitab Daniel dinubuatkan, selain mengubah waktu, juga akan muncul sebuah kekuatan yang akan mengubah hukum. Kita lihat kembali Daniel 7 ayat 25. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Tentu ketika berbicara mengubah hukum, yang dimaksudkan di sini itu adalah hukum Tuhan atau kitab suci. Karena kalau mengubah hukum negara, Tuhan nggak masalah. Jadi setiap negara kan ada hukum. Setiap negara ada undang-undang. Dan DPR setiap negara boleh mengubah sesuai dengan mereka, cocoknya dengan mereka. Tuhan tidak masalahkan. Tapi ketika hukum Tuhan, firman Tuhan diubah, nah itu yang jadi masalah. Karena hanya ada satu yang boleh mengubah hukum, yaitu Allah sendiri. Hukum yang tertinggi dari seluruh Alkitab, yang bisa dikatakan intisari dari 10 hukum, intisari dari seluruh firman Tuhan adalah 10 hukum Allah. Jadi 10 hukum Allah itu menjadi hukum utama, hukum yang tertinggi. Kenapa saya katakan demikian? Kitab suci kita ada 66 kitab. 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru, semua ditulis oleh manusia. Lebih kurang 40 penulis kitab suci. Perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ada yang nabi, ada yang raja, ada yang nelayan, ada yang rasul, dan sebagainya. Jadi, penulis kitab suci 40 orang menghasilkan 66 kitab. Dan paling banyak menulis kitab suci adalah Paulus. Dia menulis lebih dari 10 kitab. Tapi ada bagian tertentu dari firman Tuhan bukan ditulis oleh manusia, tapi ditulis oleh Allah sendiri di atas 2 lempengan batu dan ditulis dengan jari Allah. Isinya adalah 10 hukum Allah. Seharusnya 10 hukum Allah itu menjadi intisari dari seluruh kitab suci. Karena seluruh ayat-ayat Alkitab adalah hasil pengembangan dari 10 hukum Allah. Jadi perlu Anda tahu. Kita lihat Keluaran 31:18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Jadi sangat jelas di sini dengan jari Allah yang menulis loh. Isinya dituliskan di lempengan batu. Berarti jari Allah itu mengukir di lempengan batu. Berapa kerasnya batu. Tapi bagi Tuhan menulis di lempengan batu ya gampang karena dia maha kuasa. Bayangkan kalau pakai pahat pun tidak semurah. Itu lempengan batu loh Bapak Ibu. Kerasnya seperti apa. Ulangan 9:10. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu, dan dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Jadi sangat jelas. Musa katakan, aku terima dari Tuhan kedua lempengan batu yang dikukir oleh jari-jari Tuhan. Jadi ada 2 loh batu. Nah masalahnya adalah loh batu itu, apakah loh batu pertama 5 hukum, loh batu kedua 5 hukum, jadi seimbang, jadi 10? Atau kemungkinan yang kedua, loh batu pertama berisi 4 hukum, loh batu yang kedua berisi 6 hukum, kita nggak tahu persis. Tapi intinya ada 2 loh batu. Tapi saya yakin kemungkinan itu adalah yang kedua ini, 4 hukum dan 6 hukum. Kenapa demikian? Karena berdasarkan pembagiannya. 10 hukum Allah adalah intisari dari 10 firman Tuhan yang terbagi menjadi 2 hukum utama. Yaitu mengasihi Allah dan yang kedua mengasihi sesama manusia. Jadi boleh dikatakan intisari dari 10 hukum Allah hanya ada 2. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Dan kalau kita bentuk mengasihi Allah berbentuk garis vertikal,
dan mengasihi sesama manusia berbentuk garis horizontal. Jika kedua garis itu dipersatukan, terbentuklah yaitu salib. Jadi intisari simbol dari seluruh Alkitab adalah salib yang mengacu pada kasih Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus simpulkan kedua hukum itu. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Intisari dari 10 hukum Allah terbagi menjadi 2 bagian. Matius 23 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Perhatikan hukum yang tertinggi yang utama dari hukum Taurat. Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi jelas ya, hukum yang pertama hubungan dengan Tuhan. Lalu kasihilah Tuhan Allahmu secara vertikal. Kemudian ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Anda perhatikan Bapak Ibu, yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Jadi seluruh kitab suci, kitab nabi-nabi, dan juga kitab Taurat, semua itu menekankan tentang 2 unsur utama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Dengan kata lain, intisari dari Alkitab itu hanya 2. Dan dari intisari Alkitab hanya 2 itu sebenarnya adalah pengembangan dari isi 10 hukum Allah. Kenapa saya katakan? Karena isi dari 10 hukum Allah juga mencakup 2 hal. Hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan antara sesama manusia. Kita lihat berikut isi 10 hukum Allah. Saya kutip di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Karena 10 hukum Allah itu dicatatkan di dalam 2 kitab. Kitab Keluaran pasal 20 dan kitab Ulangan pasal yang kelima. Isinya sama. Kita lihat Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Law hukum batu yang pertama. Jadi kemungkinan pembagian adalah ini. Law yang pertama berisi 4 hukum. Isinya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini kalimat saya tidak tulis lengkap. Saya ambil intisarinya saja. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Hukum yang kedua. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum yang keempat, saya tulis lebih lengkap. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Itu hukum yang keempat. Jadi kemungkinan batu pertama isinya 4 hukum. Karena kalau kita baca hukum 1 sampai hukum yang keempat itu hubungan kita dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan. Nah kemudian hukum yang kelima sampai 10 adalah batu yang kedua. Jangan hormatilah ayahmu ibumu, hubungan dengan sesama. Kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Kemudian janganlah mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri, hamba, dan sebagainya. Jadi inilah isi dari 10 hukum Allah. Nah dari isi 10 hukum Allah ini, hukum pertama sampai yang keempat mengasihi Allah. Karena ayat ini berhubungan langsung dengan Tuhan. Sedangkan hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 ini berhubungan dengan sesama manusia. Nah di sini adalah mengasihi manusia. Jadi 10 hukum Allah. Intinya itu hanya 2. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Kemudian dari 10 hukum Allah
hukum yang keempat, hukum yang keempat hilang. Benar nggak? Hukum yang keempat telah hilang. Maka hari ini orang Kristen itu sudah tidak lagi memegang hukum yang keempat. Karena hukum yang keempat berkata, ingat dan kuduskan hari Sabat. Lalu siapa yang menghilangkan hukum yang keempat ini? Kenapa dari hukum yang keempat bisa dihilangkan? 9 hukum masih ditaati? Kita lihat sejarah. Hari ini semua umat Kristen atau gereja yang tidak menguduskan hari Sabat hanya memegang 9 dari 10 hukum Allah. Jadi mungkin kita nggak sadar. Kita orang Kristen nggak sadar. Kita ini sudah memegang 9 hukum dari 10 hukum Allah. Padahal itu dikukir, ditulis oleh jari Allah. Kenapa bisa demikian? Karena ada yang menghilangkan. Lalu siapa yang menghilangkannya? Siapa yang menghapuskannya? Sehingga hari Sabat tidak lagi menjadi hari ibadah, tidak lagi dipegang untuk menyembah Tuhan dan Allah. Padahal di Alkitab, di hukum yang keempat, jelas sekali dikatakan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Tapi faktanya hari Sabat bukan hanya dilupakan, namun sengaja dihapuskan oleh pemimpin gereja secara resmi. Penghapusan itu dilakukan oleh pemimpin gereja saat itu melalui satu konsili, yaitu konsili Laodikia. Jadi ini bukan diputuskan oleh satu orang, diputuskan oleh satu tim. Dan dalam sejarah mengungkapkan tim tersebut terdiri dari 32 petinggi-petinggi gereja saja. 32 orang. Artinya keputusan ini cukup kuat. Dilakukan di tahun 364 Masehi. Nah inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Ada satu kekuatan yang akan mengubah hukum. Nah ini dia. Terjadi di tahun 364. Karena ketika Nabi Daniel menubuatkan, itu belum terjadi. Dan penggenapannya di tahun itu. Fakta sejarah sekitar tahun 200 Masehi muncul suatu pertentangan di antara para pemimpin gereja untuk menentukan satu hari sepanjang tahun guna menghormati kebangkitan Yesus Kristus. Jadi idenya saat itu mereka masih ibadah pada hari Sabat. Lalu muncul satu ide, Yesus kan bangkit pada hari Minggu. Gimana kalau kita tetapkan satu hari setahun untuk memperingati peristiwa besar Yesus bangkit dari kematian. Kan itu peristiwa besar kan? Seharusnya manusia sudah mati, ya mati dikubur ya sampai tulangnya. Tapi faktanya Yesus sudah mati 3 hari, bangkit kembali. Ini peristiwa besar, kita harus peringati. Lalu mereka tetapkan hari Minggu sebagai hari untuk memperingati kebangkitan Yesus. Kenapa demikian? Karena Yesus bangkit hari Minggu. Yesus bangkit hari Minggu. Jadi awalnya itu rencana hanya 1 tahun sekali. Hari Minggu diperingati sebagai hari kebangkitan Yesus Kristus. Tapi lambat laun, akhirnya hari memperingati kebangkitan Yesus Kristus bukan dilakukan 1 tahun sekali lagi, tetapi dilakukan setiap minggu menjadi ibadah rutin hari Minggu. Nah itu yang jadi persoalan Bapak Ibu. Nah ketika punya ide memperingati kebangkitan Yesus, Gereja Katolik itu memutuskan di hari Minggu. Tapi Anda harus tahu, hari Minggu sebagai hari ibadah itu bukan ditetapkan Tuhan. Bukan diputuskan oleh Tuhan. Tidak ada di Alkitab. Itu hasil keputusan manusia di tahun 364. Nah tinggal pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau mengikuti keputusan manusia atau keputusan Tuhan? Dan lalu Anda bertanya, Pak, salahkah saya beribadah pada hari Minggu? Saya sudah katakan dari awal. Anda boleh beribadah pada hari pertama, kedua, sampai hari ke-6. Boleh, silakan. Tapi ketika engkau mengabaikan hari yang ke-7, hari Sabat, maka engkau sudah melanggar 10 hukum Allah. Dan ketika engkau langgar, pasti ada sanksi. Melanggar 1, melanggar 10. Sampai pada abad ke-4, Masehi, Gereja Katolik memutuskan untuk memelihara setiap hari Minggu sebagai hari ibadah bagi kaum Kristen. Dengan tujuan untuk membedakan antara hari ibadah bangsa Yahudi di hari Sabat dengan ibadah orang Kristen di hari Minggu. Itu masalahnya.
Sabat itu dianggap sebagai hari ibadahnya orang Yahudi. Maka banyak pendeta mengatakan hari Sabat adalah hari ibadah orang Yahudi. Tidak ada hubungan dengan kita. Kita bukan orang Yahudi. Betulkah itu? Saya kupas secara tersendiri dalam satu topik. Para pemimpin gereja Katolik waktu itu menekankan umat Kristen tetap bekerja pada hari Sabtu. Jadi hari Sabtu bekerja. Jadi menentang Tuhan. Tuhan suruh hari Sabtu beristirahat. Tuhan suruh kata Sabat sendiri berarti perhentian. Hari Sabtu kita harus berhenti dari aktivitas. Tapi gereja Katolik menekankan hari Sabtu harus tetap bekerja. Selain itu diputuskan, diberikan sanksi kalau yang bekerja hari Sabtu maka akan dihukum. Harus beribadah pada hari Minggu beristirahat dan juga beribadah. Pada waktu itu gereja Katolik Roma mengeluarkan suatu undang-undang untuk menjamin pemeliharaan hari Minggu dengan ancaman hukuman mati bagi siapa saja yang berani melanggar dan tidak taat. Bayangkan kekuatan kelompok ini yang mengeluarkan satu undang-undang sehingga orang yang mau taat pada hari Sabat justru takut memelihara Sabat karena takut menghadapi hukuman. Sama seperti Raja Romawi menetapkan hari Minggu, hari istirahat. Hari Sabtu harus bekerja. Nah ini kan sama. Melanggar aturan Romawi, dihukum. Hari beristirahat dan beribadah ditegaskan pada hari Minggu. Mereka menetapkan dalam Kanon 29 sebagai berikut. Oke, Kanon. Kita lihat sekilas keputusannya. Orang-orang Kristen tidak seharusnya seperti orang Yahudi dan bermalas-malasan pada hari Sabtu. Tetapi harus bekerja pada hari itu, tetapi hari Tuhan atau Minggu. Mereka secara khusus menghormati dan sebagai orang Kristen harus jika memungkinkan tidak bekerja pada hari itu. Tetapi jika mereka seperti orang Yahudi, mereka akan dihindarkan dari Kristus. Nah ini hukum mereka putuskan. Kekuatan yang mengubah hukum. Gereja Katolik bukan hanya mengubah hari Sabtu atau Sabat menjadi hari Minggu di tahun 364. Namun isi dari 10 hukum Allah juga diubah. Hukum yang kedua berbunyi, jangan membuat bagimu patung dan menyerupai apapun dan seterusnya. Nah hukum yang ini hilang juga. Okay? Hilang. Maka di gereja Katolik hukum ini kalau kita lihat tidak ada. Dan hukum yang kedua itu juga dihilangkan dari 10 hukum Allah, dipecah menjadi 2 bagian agar tetap menjadi 10 hukum. Kita lihat bagaimana pemecahan. Inilah 10 hukum. Saya ambil dari media gereja Katolik. 10 hukum Allah. Hukum pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Mungkin sudah dibahasakan sederhana ya. Hukum yang kedua, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Hukum yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Hukum yang keempat, hormati bapak ibumu. Hukum yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berzina. Ketujuh, jangan mencuri. Kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9, jangan mengingini istrimu sesamamu. 10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Jadi 10 hukum Allah, hukum tentang jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun dan kambingnya hilang. Dan hukum yang ke-10 dipecah menjadi 2 bagian agar 10 hukum Allah itu tetap. Jadi kalau kita lihat mengubah hukum, enggak mengubah hukum. Jadi kekuatan inilah. Oke. Jangan mengingini rumah yang lengkapnya di hukum 10 hukum Allah, kutipannya itu begini. Keluaran 20:17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi kalau kita lihat di sini 10 hukum Allah, hukum yang ke-10 dipecah menjadi 2 bagian. Jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Untuk apa? Supaya hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, dihilangkan tapi tetap 10 hukum Allah. Itu masalahnya Bapak Ibu. Jadi yang saya katakan kekuatan yang mengubah hukum ada seperti itu. Jadi hari Minggu adalah hari Sabatnya orang Kristen. Nah ini sedikit sejarah. Bapak Ibu yang saya kasih, saya sudah kupas
Dan saya ingin katakan satu hal. Firman Tuhan itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Itu tegas sekali Tuhan katakan. Ulangan 4 ayat 2, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Hukum Tuhan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Nggak boleh. Karena itu kekuatan yang berani mengubah hukum adalah kekuatan yang berani sekali menantang Tuhan. Kemudian Ulangan 12 ayat 32, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahi ataupun menguranginya. Jadi kembali lagi ditekankan, nggak boleh loh firman Tuhan ditambah dan kurangi. Kemudian Ulangan 30 ayat yang kelima, semua firman adalah murni. Murni itu artinya jangan dikutak-katik lagi. Kalau engkau kutak-katik ditambah dan dikurangi, jadi tidak murni. Ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Janganlah menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dianggap pendusta karena apa? Karena yang engkau sampaikan bukan firman Tuhan lagi, tapi hasil ubahan, hasil perombakan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu jangan sampai Tuhan marah dan Tuhan tegur dan Tuhan cap engkau pendusta. Nah kemudian kitab terakhir, pasal terakhir dan ayat yang hampir terakhir juga menekankan firman Tuhan tidak boleh ditambah dan dikurangi. Wahyu 20:18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat dalam kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Ayat 19, dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Firman Tuhan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Jadi sangat tegas, sangat jelas. Tapi dengan munculnya kekuatan yang mengubah waktu dan mengubah hukum, semuanya berubah dan berdampak keseluruhan umat Kristen. Tinggal Anda pilih mau kembali ke firman Tuhan atau tidak. Masing-masing silakan putuskan. Saya sudah ungkapkan fakta sejarah dan fakta berdasarkan kebenaran Alkitab. Selamat menguduskan hari Sabat. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kembali kami disingkapkan sebuah kebenaran berdasarkan fakta sejarah. Nabi Daniel telah menubuatkan akan munculnya sebuah kekuatan yang akan mengubah waktu dan mengubah hukum. Dan hal itu sudah tergenapi sehingga waktu hari beristirahat, hari perhentian yang dikenal sebagai hari Sabat yang jatuh pada hari Sabtu telah diubah menjadi hari Minggu sebagai hari beristirahat, hari untuk menyembah kepada engkau. Padahal itu tidak ditetapkan di dalam firman-Mu. Semoga setelah umat-Mu mendengar, mereka yang masih rindu kebenaran, yang merindukan hidup di dalam kebenaran, Tuhan Yesus pimpin mereka masuk ke dalam kebenaran dan terima kebenaran ini. Hamba-Mu serahkan sepenuhnya. Biarlah kebenaran ini terus bekerja mencari orang-orang yang rindu untuk diselamatkan berdasarkan kebenaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan dengarkan sebuah lagu Hamba yang Baik dan Setia. Kalau engkau seorang hamba Tuhan yang baik dan setia, engkau akan kembali ke dalam firman Tuhan. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Selamanya ku akan berdoa agar ku mengerti kehendak-Mu atas hidupku ini. Selamanya ku akan berjuang untuk memenuhi panggilan
panggilan yang telah Engkau beri, sampai Kau mendapati ku hamba yang baik dan setia, layak menerima mahkotamu sampai selamanya. Ku akan berjuang untuk memenuhi panggilan yang telah Engkau beri, sampai Kau mendapati ku hamba yang baik dan setia, layak menerima mahkotamu sampai selamanya. Apapun kelelahan kita selama di dunia akan terhapuskan oleh sukacita selamanya saat Tuhan berkata, "Baik pekerjaanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Bapak Ibu, bagi Anda yang mengikuti STT ITAI sekolah online, nah setiap sesi pelajaran itu ada 10 pertanyaan yang wajib Anda jawab, Anda selesaikan. Ini adalah pertanyaan topik yang keempat dengan judul, oleh siapa dan kapan hari Sabat dihapuskan? Pertanyaan pertama, tuliskan teks ayat Alkitab bahwa hari Sabat sudah ditetapkan Allah sebagai hari beristirahat dan harus dikuduskan. Yang kedua, hari Sabat dimasukkan dalam 10 hukum Allah yang ditulis oleh jari Allah, masuk ke dalam hukum yang keberapa? Yang ketiga, nabi siapa yang menegaskan nanti akan muncul sebuah kekuatan yang akan mengubah waktu dan hukum? Tuliskan teks ayatnya. 4. Siapa yang menggenapi nubuat mengubah waktu beristirahat dan dari hari Sabtu ke hari Minggu dan akhirnya diikuti seluruh dunia, dan berapa tahun berapakah perubahan itu diadakan? Siapa yang menggenapi nubuat mengubah 10 hukum Allah? Yang keenam, hari penyembahan kepada dewa matahari yang ditetapkan oleh bangsa Romawi jatuhnya pada hari apa? Apa nama dewa matahari mereka? 10 hukum Allah adalah intisari dari kitab suci yang terbagi menjadi 2 bagian. Utama tentang kasih, tuliskan. Yang kedelapan, hukum keberapakah sampai keberapa menjelaskan kasih Allah kepada manusia? Yang kesembilan, hukum keberapa sampai keberapa menjelaskan kasih kepada sesama manusia? Jawaban terakhir, tahun berapa, oleh siapa dan dalam kongres apa hari Sabat dihapuskan dan diganti menjadi hari Minggu sebagai hari ibadah? Anda jawab ketika kirimkan kembali via email kepada STT ITAI. Tuhan Yesus berkati.